Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Nah ini banyak banget nih orang yang menganggap tinggi badan ini merupakan aset penting untuk masa depan anak. Tapi kenyataannya nggak semua anak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah kita akan bahas terkait hal ini, sudah hadir bersama saya dokter spesialis anak, yaitu Dokter Andreas. Apa kabar dokter? Kabar baik. Terima kasih ya sudah bisa join di sini di Ya. CNN Indonesia Health, dan tentu kita akan bahas terkait tadi tinggi anak. Nih banyak yang pengen anaknya tinggi dok, soalnya katanya kalau udah tinggi itu masa depannya bisa lebih baik begitu ya. Ya. Nah gitu. Nah sebenarnya faktor apa aja nih dok yang berpengaruh sama seorang anak bisa tinggi atau enggak? Oke, yang pertama adalah tinggi itu adalah faktor tumbuh ya. Jadi pertumbuhan yang dimana ada yang bisa dinilai secara tolak ukur. Sentimeter kalau tinggi gitu ya. Gitu. Nah sehingga yang dipengaruhi berarti yang pertama adalah nutrisi. Jadi asupan kasih nutrisi, makan yang benar, kasih nutrisi yang benar gitu. Itu nomor satu. Nomor duanya nanti ada yang namanya faktor tinggi genetik. Itu dari ayah dan ibunya dia. Bukan dari kakek, nenek segala macam, tapi hanya dari ayah dan ibu. Dari garis keturunan pertama aja. Dan itu ada rumusnya. Jadi nanti bisa dicari sendiri ya gitu sebenarnya. Jadi ada dua faktor yang bisa memenuhi tadi gimana caranya tinggi, yaitu nutrisi dan juga faktor tinggi genetik dari kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya dua orang tuanya nggak tinggi tapi pengen banget anaknya tinggi, tuh ada caranya nggak dok? Sebenarnya ada tadi yang kita bilang namanya adalah potensi tinggi genetik ya. Jadi dari orang tuanya misalnya tingginya nggak terlalu tinggi, tapi kita bisa memaksimalkan tinggi potensi yang paling maksimal dengan cara pemberian nutrisi yang baik. Bagaimana cara mengetahui tinggi maksimal potensial tadi? Potensial yang tadi. Jadi potensi tinggi genetik itu diukur dari kedua orang tua, ayah dan ibu. Rumusnya itu ya nggak usah dihafalin. Kenapa? Karena ada kalkulatornya. Tinggal dicari di website IDAI sebenarnya. Di situ nanti ada kalkulator potensi tinggi genetik. Contoh ya. Ayahnya 170, ibunya 150. Anak laki-lakinya ada potensi tingginya itu di bawah ayahnya sekitar 160 sampai nanti tingginya 175-an. Itu kasarannya ya. Oke, jadi bisa di bawah abahnya 10 cm, bisa naik 175. Jadi range-nya seperti itu. Berarti optimalnya bisa sampai 175. Betul. Nah, sehingga gimana caranya tadi supaya optimal? Tadi dukungan nutrisi supaya dapat yang tadi yang paling atas. Kalau misal nutrisinya terhambat, otomatis dia dapat yang lebih rendahnya. Sedangkan kalau untuk perempuan sama juga, dia bisa lebih tinggi dari ibunya, tapi belum tentu bisa lebih tinggi dari ayahnya. Oke, berarti range-nya 150 sampai 170. Betul. Gitu. Kira-kira. Bisa, tapi tidak bisa lebih tinggi dari itu. Tidak bisa lebih tinggi lagi. Tapi artinya optimalnya bisa dihitung seperti itu. Betul. Nah, tadi kan dokter bilang ada nutrisi, ada keturunan. Seberapa besar nih faktor keturunan itu mempengaruhi tinggi anak? Tadi faktor keturunan jelas dia yang menentukan potensi tingginya dia. Jadi jangan berharap misalnya mamanya 150, ayahnya 170, terus anaknya 200 meter atau 200 kayak cm. Kayak pemain basket itu gimana? Kan banyak tuh dok yang udah. Tapi dia nggak bisa tadi karena ada potensi tinggi genetik yang bisa kita tentukan dari awal dia lahir sebenarnya. Kenapa? Karena tadi ada rumusnya dan itu ada perkiraan ya, paling standar deviasinya plus minus 1 sampai 2 cm. Jadi ya tetap aja itu merupakan faktor pertama. Tapi jangan kecil hati tadi. Kenapa? Karena udah pasti pendek. Enggak juga. Karena tadi ada maksimalnya dan maksimalnya pasti lebih tinggi daripada orang tuanya gitu. Oke, jadi kita harus mengejar optimalnya tadi. Kalau aktivitas fisik gimana dok? Itu ngebus nggak, ngebantu nggak? Misalnya tadi bisa sampai 175. Ya. Ditambah lagi apa ya, kalau orang-orang bilang berenang atau main basket atau apa, gimana? Oke, itu bisa banget. Kenapa? Aktivitas fisik atau olahraga atau ya tadi ya basket, berenang semua, lompat tali ya. Itu bisa nggak? Jelas bisa. Kenapa? Karena ternyata aktivitas fisik ini bisa membuat growth hormone atau hormon pertumbuhan itu bekerja lebih cepat, lebih banyak diproduksi. Dibus gitu hormonnya ya. Sehingga hormon pertumbuhan ini ngapain sih kerjanya? Hormon pertumbuhan ini mengambil ya intake semua makanan tadi karbohidrat, protein, lemak yang dimasukkan lewat tubuh gitu ya, itu diambil secara sempurna, diolah sedemikian rupa sama tubuh untuk tadi meningkatkan ya massa ototnya, tinggi badannya itu dari perpanjangan tulangnya. Nah, jadi semuanya benar-benar maksimal. Maksimal. Jadi jangan cuma makannya aja tapi aktivitas fisiknya juga diboost. Jadi makanan yang masuk itu benar-benar diolah oleh tubuh gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya gizi udah, maksudnya keturunan udah, kalau gizinya seberapa banyak, Dok?
Oke, jadi ngomongin nutrisi, orang selalu salah kaprah. Orang pasti, aduh protein lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Aduh lemaknya Biar harus lebih ditambah tinggi gitu banyakin ya kan. telur, banyakin protein ikan gitu. Gimana dok Yang itu bisa lebih hitungannya? tinggi itu keseimbangan. Artinya ada keseimbangan nutrisi yang masuk antara makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien berarti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang bisa bikin tinggi tiga-tiganya, bukan satu. Kenapa? Karena penyusun tubuh kita tuh bukan cuma protein dan lemak. Tapi Oh, karbohidrat itu 50% pembentuk semua sel-sel tubuh. So, tetap jawabannya adalah yang paling banyak adalah karbohidrat 50%, protein sekitar 10-15%, nanti lemaknya sekitar 30%. Ditambah nanti carilah protein atau makanan yang tinggi kalsium dengan harapan kalsium ini tadi berikatan dengan vitamin D dan juga nanti dengan hormon pertumbuhan jadi makin lebih tinggi lagi. contohnya apa aja tuh dok yang paling bagus dan paling mudah kita dapatkan? Kalsium itu sumbernya bisa susu, ya bisa olahan susu, keju, Iya. butter, yogurt, atau telur, ikan. Itu juga tinggi kalsium, daging gitu Proteinnya ya. juga bagus Protein ya. bagus, kalsium tinggi. Jadi itu semua sebenarnya ada di Indonesia. Sayangnya orang nggak paham yang mana sih yang harus kita pilih gitu. Oke, jadi semuanya udah tersedia dengan mudah. Betul. Kalau aktivitas fisiknya itu dimulai dari kapan dok? Kan misalnya kita pengen anak kita tinggi nih, Ya. dikasih nutrisi yang baik. Kata dokter harus dibarengin nih dengan aktivitas fisik supaya diolah oleh tubuhnya lebih baik, Ya. di-boost lebih baik. Kapan udah mulai harus aktivitas fisik yang bisa meningkatkan atau mengoptimalkan tinggi anak? Oke, kalau aktivitas fisiknya nanti kita lihat range usianya sebenarnya. Kalau sekarang kan udah banyak tuh sebelum preschool anak-anak umur 1 tahun 6 bulan sudah Ya, ada ya. gimnastik Ya. atau apa gitu Itu dok. good sebenarnya. Karena apa? Mulainya Tadi itu dari kapan harusnya? dari kan kalau 0 sampai 6 anak nggak bisa bergerak sendiri bener ya. Ya, Jadi ya. dia pasti kita bantu. Nah di atas 6 bulan itu anak sudah mulai tuh tadi mulai fase merangkak, Ya. berdiri. Nah itu boleh kita bantu dengan tadi gimnastik yang sederhana di rumah, ya kan? Nanti begitu 1 tahun anak sudah berjalan, ya udah kita tadi latih aja. Mungkin si ayah sama si ibu kekurangan waktu untuk menstimulasi aktivitas fisiknya. Jadi kita minta tolong sama ya pihak ketiga untuk ya tadi stimulasi. Karena apa? Kalau enggak ya udah dia tidur doang. Bagus growth hormonnya tapi enggak Digendong aja digendong gitu aja. doang. Tapi enggak ada aktivitas fisik yang membuat si otot dan juga tulangnya jadi lebih sempurna menyerap makanan-makanan tadi sebenarnya. Artinya Gitu. dokter bilang tadi tergantung usianya, itu juga karena tergantung anaknya bisa jalan kapan Iya, nih. betul. Ketika anak udah seimbang bisa jalan langsung di-boost dengan aktivitas-aktivitas Betul, ya. betul. Itu berapa persen dok dengan aktivitas itu bisa nambah tinggi banyak? Aktivitas ini berarti ya tadi hubungannya sama growth hormone. Growth hormone itu penentu utama gimana caranya bisa anaknya menjadi lebih sehat selain nutrisi tadi. Nutrisi jelas nomor 1. Nomor 2-nya tadi potensi tinggi genetiknya. Nomor 3-nya aktivitas fisik supaya growth hormonnya itu bisa lebih bagus lagi gitu. Nanti Oke. satu lagi ada yaitu tidur sebenarnya. Oh. Jadi waktu tidur yang berkualitas dan mencukupi itu juga membantu si growth hormone tadi untuk lebih banyak diproduksi oleh tubuh. Kalau waktu tidur dokter bilang juga menjadi satu hal yang penting, Ya. berapa waktu tidur yang dibutuhkan dok Oke. untuk anak-anak ini? Kalau di bawah 1 tahun itu rata-rata dari ya sekitar 13 jam sampai 17 jam. Nanti di atas 1 tahun biasanya sekitar 12 jaman. Nanti di atas 2 tahun lebih sedikit lagi sekitar 10 sampai 12. Oke. Anak 6 tahun itu waktu tidurnya optimalnya 8 jam. Jadi memang semakin lama semakin Baru sedikit. berkurang, tapi harus maksimal, Ya. jangan sampai kurang tidur ya. Betul. Anak juga mungkin jadi lelah gitu ya dok ya. Tidur siang penting. Kalau misalnya masih tidur 2 kali juga gimana dok? Nggak ada masalah, yang penting tidurnya berkualitas. Jadi bukan 15 menit, 20 menit bangun, 15 menit, 20 menit Itu bangun. biasanya apa penyebabnya kalau misalnya Biasanya tidur? lapar ya. Jadi karena dia kelaparan, si bayi itu tidurnya nggak dalam. Artinya nggak panjang. Oke. Artinya nutrisinya juga kurang gitu Betul. ya. Sehingga nanti masuk ke dalam fase deep sleep-nya itu nggak dapat. Sehingga dia tidur sih, tapi hanya di fase REM dan non-REM. Sehingga hormon pertumbuhan tidak maksimal diproduksi oleh tubuh. Mungkin ada suara dikit langsung kebangun Betul. gitu, ada gerakan sedikit langsung Betul. kebangun Betul. gitu. Tadi kita sebutkan soal nutrisi yang masuk bisa ngeboost, kemudian juga tentunya dari genetik, Ya. dari ibu bapaknya, kemudian aktivitas fisik tadi. Tapi kan kita sebagai orang tua penasaran nih dok, kira-kira proses apa yang menandai potensi bertambahan tinggi badan seorang anak? Jadi, wah kayaknya udah nggak bisa tinggi lagi nih, ya udah ini udah maksimal segini, atau masih oke kita boost lagi dengan ini gitu.
Kalau kata Ada nggak maksimal, batasannya ya? batasannya gitu, apa namanya, ciri-cirinya gitu nih anak udah nggak, atau misalnya umur sekian udah nggak tumbuh lagi gitu? Oke, kalau batasan secara umur harusnya nanti akhir dari pubertas itu membuat dia sudah tidak bisa bertumbuh tinggi. Akhir dari pubertas Ya. aja sekitar umur. Anak-anak SMA kelas 3 tuh udah mulai melambat sekali. Jadi Oh. pertumbuhannya itu ya mentok. Kenapa? Karena tadi memang usia pubertas ini adalah fase pertumbuhan terbesar kedua setelah 2 tahun pertama kehidupan. Tapi tadi setelah jadi Pubertas. akhir menuju masa dewasa muda udah stop. Jadi Perempuan sama laki sama. sama. Berhentinya di situ. Iya, Sekitar berhentinya di situ. kalau usia sekolah SMA kelas 3-an Betul, gitu. sekitar 16-17 tahun itu biasanya sudah mulai tanda-tandanya akan nggak bisa nih nambah banyak lagi. Oh, aku pikir perempuan lebih cepat atau laki-laki lebih cepat. Nggak sama Nggak, ya sama dok aja. ternyata. Oke, baik. Ada juga yang bilang gini dok, mungkin kalau misalnya habis sunat dia ngebus tingginya, benar nggak dok? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas terkait apakah sunat mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan anak. Sesaat lagi CNN Indonesia Health segera kembali. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dokter spesialis anak, Dr. Andreas. Kita masih bahas soal tinggi anak supaya maksimal, jangan sampai tidak maksimal daripada orang tuanya. Nah, kita udah bahas tadi apa aja di depan itu faktor-faktornya. Sekarang kita mau bahas mitos-mitos yang suka beredar nih dok. Kita bahas satu-satu ya dok, nih mitos dan juga fakta. Kita tahu, kita langsung lihat ke plasma yang sebelah sana. Oke, ini yang pertama dok. Mitos atau fakta dokter Andreas, tinggi badan anak yang sering sakit nih tidak akan optimal. Oke, Mitos ini fakta dok? fakta. Oh gitu, jadi kalau anak sering sakit jadi dia nggak bisa tinggi maksimal? Iya betul, kenapa? Karena tadi kita bahas di awal, salah satunya adalah nutrisi pendukung untuk tinggi badan anak. Nah, kalau anaknya sering sakit, otomatis asupan makanan yang dimakan setiap hari itu dipakai untuk menyembuhkan penyakitnya, bukan dipakai untuk pertumbuhannya. Sehingga anak yang sering sakit otomatis tingginya pasti lebih kecil dibandingkan anak-anak yang nggak pernah sakit, yang sehat terus. Oh, gitu. jadi tubuhnya lebih repot untuk menyembuhkan badan daripada bikin anak lebih maksimal tingginya. Jadi gitu. posnya terbagi lebih banyak jadi untuk menyembuhkan. menjaga kesehatan anak penting ya kalau misalnya kita mau mendapatkan tinggi yang optimal. Oke, yang kedua kita lanjut, mitos atau fakta dokter Andreas. Ini anak pendek ini berarti tumbuh kembangnya terganggu. Saya termasuk pendek nih. Tumbuh terganggu nggak tuh, bener nggak dok? Mitos atau fakta? Ya, anak pendek berarti tumbuh kembangnya terganggu, tergantung. Nah, ada dua tuh. Jadi ada nggak pasti banget. Kenapa? Bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Kenapa? Kalau kita ngomongin fakta berarti tadi potensi tinggi genetiknya. Lihat dulu. Oke, kayak saya misalnya. Apakah itu mitos atau fakta? Tapi saya lebih tinggi dari ibu saya, itu berarti aman. Aman? Iya. Oke. Jadi bener-bener pendeknya itu jangan takarannya. Nah, sekarang orang nakarnya pakai grafik. Ya kan? Sentimeter grafiknya gini, lihat dulu tadi potensi tinggi genetik dari orang tuanya. Apakah dia ada di range itu? Kalau iya ya berarti dia bukan pendek yang karena tadi gangguan tumbuh kembang, tapi pendek yang memang karena genetik gitu. tadi. Jadi nggak selalu sama. Tapi kalau memang anaknya nutrisinya tadi asupannya nggak bagus, sakit mulu, otomatis pertumbuhannya kurang, perkembangan otaknya pun juga pasti kurang. Oke, artinya kedua orang tuanya tinggi segala macam, malah anaknya pendek. Lebih pendek. Itu baru ya tumbuh kembangnya terganggu. Betul. Oke, kita lanjut. Ini mitos atau fakta dokter? Nah, ini olahraga nih. Renang adalah olahraga terbaik untuk merangsang pertumbuhan tinggi anak. Bener nggak dok? Mitos atau fakta? Ini juga jawabannya sebenarnya antara mitos dan fakta. Kenapa nih? Karena sebenarnya bukan renangnya, tapi olahraga fisiknya. Sebenarnya kan tadi kita bahas aktivitas fisik. Tapi renang terbaik nggak nih? Cukup ya, bukan terbaik. Kenapa? Pada prinsipnya adalah menggerakkan semua otot-otot besar di dalam tubuh. Kaki. Jadi kalau nggak mau renang, boleh yang lain. Lompat tali, basket, main volley itu semuanya bisa. Kenapa? Karena tadi tulangnya dipaksa untuk ya bergerak lebih aktif gitu. Jadi nggak selalu harus renang. Ada yang takut air nggak mau berenang terus ntar nggak bisa tinggi. Bisa. Ajarin aja main basket, main volley segala macam juga bisa. Main lompat tali ya kalau dulu. Bener ya. Nah itu kan gitu. Jadi nggak harus berenang. Ya. Oke, kita lanjutkan dok. Nih mitos atau fakta?
Nah, ini dia. Pertumbuhan tinggi anak berhenti saat masuk pubertas. Ini tadi dokter sempat bahas nih di segmen Ya, sebelumnya. jadi pubertas itu adalah jadi masa pertumbuhan terbesar kedua. Jadi ini sebenarnya ya fakta ya. Jadi memang pubertas itu harus hati-hati. Hati-hati kenapa? Dia bertumbuh dengan sangat baik kalau nutrisinya dicukupi dan tadi aktivitas fisiknya bagus dan tidurnya baik. Kalau enggak, otomatis dia akan berhenti. Ya. Tapi memang di akhir pubertas itu adalah tanda bahwa oke, ini nggak akan bertumbuh lagi. Stop. Oke, ada tandanya di situ ya, Iya. akhir pubertas. Baik, ini yang selanjutnya dok. Mitos atau fakta, minum susu peninggi badan adalah cara terbaik menambah tinggi badan secara signifikan. Karena kan tadi dokter bilang juga kalsium susu ya, jadi Betul. benar nggak ini? Jadi sebenarnya bukan susu peninggi badan. Semua susu itu mengandung kalsium, bener ya? Nggak ada yang nggak ada kalsiumnya. Nah, kalsium inilah yang dipakai untuk membantu tubuh menjadi lebih tinggi. Jadi bukan susu peninggi badan, Jadi tapi kalsiumnya. kalsium yang ada dalam susu. Tapi yang bagus apa aja tadi dok? Boleh nggak sekali lagi di? Oke, jadi kalau misalnya yang terbaik adalah hewani. Hewani itu bisa tadi susu atau produk olahannya seperti keju, yogurt, ya itu adalah olahan susu. Habis itu bisa tadi telur, ikan, ayam, daging, dan juga ada yang nabatinya. Dari nabatinya ada? Ya, nabati itu salah satunya adalah soya atau kedelai. Itu bisa dipakai juga kedelai. untuk Berarti tempe, tahu juga? Tempe, tahu itu bisa dipakai. Kacang-kacangan, edamame, ya kan itu bisa dipakai untuk tadi sumber kalsium Betul. tadi ya. Oke, baik. Jadi jangan khawatir mau hewani ada, Ya. tentunya nabatinya juga ada tadi dari kacang-kacangan dan juga tadi soya tadi ya. Oke, kita lanjutkan dialog. Tadi saya sempat tanya soal dokter kan sebutnya pubertas. Kalau sunat, nah ini kira-kira gimana dok? Sunat ini banyak yang bilang berpengaruh nih sama pertumbuhan tinggi badan anak. Katanya kalau misalnya udah sunat itu biasanya lebih tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya gini, indikasi kita sunat itu kan kalau di muslim udah pasti harus sunat. Kalau yang kedua non muslim pasti indikasinya adalah kesehatan. Kenapa? Ya tadi jawabannya adalah kalau pada anak-anak sering terjadi infeksi saluran kemih. Kalau belum sunat? Kalau belum sunat, yang kita sebut namanya fimosis. Nah bakteri tadi berkembang terus-menerus sehingga tadi lagi-lagi nutrisinya dipakai untuk menyembuhkan si anak. Sehingga nggak dipakai untuk tadi menambah berat, menambah tinggi, dan menambah lingkar kepala. Ya otomatis tinggi dan beratnya tidak berkembang optimal. Oh, jadi setelah memang sunat baru dia bus gitu ya dok ya. Jadi dibanding repot, mendingan kalau punya anak laki-laki sunat aja dari awal. Oke, emang saya sempat menanya ini sih dok, banyak sekali orang yang sekarang fenomenanya mendingan sunat anak laki-lakinya dari bayi gitu. Betul. Itu justru lebih bagus ya dok ya? Betul, karena tadi tidak ada kesempatan untuk terjadinya infeksi saluran kemih tadi, fimosis tadi. Karena kan fimosis itu kulumnya menutup. Nah, tapi resiko untuk sunat anak bayi tidak ada ya dok? Nggak ada. Nggak ada ya, jadi walaupun itu justru lebih baik sehingga pertumbuhannya akan lebih optimal. Betul. Nah itu dia. Terus kalau untuk usianya bagaimana dok? Usia sunat yang terbaik ya tadi, kalau ngikutin agama, kalau yang mayoritas di Indonesia muslim itu biasanya yang paling baik itu di bawah 40 hari. Gitu. Kenapa? Karena ya tadi memang sunahnya. Tapi kalau memang nggak mau ngerjain gimana? Yang paling bagus itu before 1 tahun, sebelum aktivitas fisiknya lebih banyak. Oke. Kenapa? Jadi kan ya penyembuhannya lebih ribet. Nah, jadi kalau mau sunat, kalau bisa sebelum 1 tahun tuh supaya tadi enak nih sembuhnya, gampang keringnya kita bersihnya gampang, nggak ribet dan nggak ada secara emosional anak-anak di atas 1 tahun lebih emosional, jadi dia tahu ketakutan. Aduh aku takut di sini, takut nggak mau. Nah itu, jadi lebih optimal di bawah 1 tahun. Tapi itu kan laki-laki dok, kalau perempuan optimalnya di mana nih? Kalau perempuan sekarang tidak diperkenankan untuk disunat. Kenapa? Karena memang dilarang gitu ya. Dari Ikatan Dokter Indonesia tuh memang tidak dibenarkan lagi bahwa sunat perempuan. Kenapa? Ternyata dengan sunat perempuan itu menyebabkan resiko infeksi lebih besar dibandingkan anak yang tidak disunat. Artinya tidak mempengaruhi pertumbuhan tidak mempengaruhi tinggi ya. Pertumbuhan. Jadi dari awal sudah bisa langsung optimal tingginya. Oke. Nah, ini saya juga penasaran nih, Dok. Ada yang banyak yang bilang kalau misalnya anak pertama tingginya kenapa sih anak pertama itu lebih di bawah dari anak yang kedua gitu. Untuk yang sama gendernya mungkin ya ini. Ya. Rata-rata gini, jadi di awal... Itu emang ada penelitiannya begitu, emang terjadi seperti itu atau gimana? Ya, ada. Jadi kenapa? Karena balik lagi, kita misalnya nih orang tua baru, baru banget nikah, tiba-tiba
punya anak pertama bingung. Masih banyak ini ya pertanyaan. Ini harus gimana ya? Ini makannya gimana ya? Ini gimana? Semua gitu. Jadi pertanyaannya adalah kesiapan secara materi keilmuannya belum sebagus anak kedua atau anak ketiga. Pengalamannya ya. Jadi masih meraba-raba mencari-cari ini tepat atau enggak, bagaimana caranya. Nah itu balik lagi. Akhirnya ujung-ujungnya adalah nanti anak kedua menjadi lebih optimal karena tadi belajar dari kesalahan dari anak yang pertama. Rata-rata begitu. Jarang banget gitu anak kedua tuh lebih kecil daripada anak pertama. Soalnya ibu-ibu kalau udah anak kedua lebih chill, Ya, santai. betul, lebih santai. Lebih asik karena udah aku udah tahu celahnya. Nggak usah terlalu panik betul. deh gitu ya Betul, dok betul, ya. betul. Oke, nah selanjutnya saya juga penasaran nih, kira-kira aktivitas fisik apa yang enggak direkomendasikan? Kalau olahraga kan direkomendasikan ya. Kalau ada nggak dok kira-kira yang enggak direkomendasikan untuk pertumbuhan tinggi anak? Jangan dijawab dulu dokter. Kita akan bahas kata dokter nggak ada, tapi apa aja yang menyebabkan tidak ada? CNN Indonesia Health segera kembali setelah yang satu ini. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Andreas, dokter spesialis anak. Dokter, kita masih bahas soal tinggi anak nih ya, yang inginnya ibu-ibu tuh maksimal gitu tinggi anak. Meskipun aktivitas fisik yang berat tidak sangat direkomendasikan untuk pertumbuhan tinggi badan, aktivitas fisik jenis apa yang secara umum dapat mendukung pertumbuhan tinggi badan yang sehat optimal? Jadi aktivitas fisik yang bisa optimal tuh ya tadi olahraga ya, olahraganya yang tidak membuat si anak menjadi tertrigger untuk stres. Oh, gimana nih? Jadi kalau dia nggak suka, ya kan, jangan di-push. Kenapa? Hormon pertumbuhannya pasti nggak lebih baik kalau dia menikmati sebenarnya. Oke, jadi orang tua juga harus pilih-pilih ya, bukan karena pilih-pilih yang ini yang terbaik untuk bikin tinggi, tapi karena anaknya suka atau enggak. Kalau dia ngerjain kesukaannya otomatis tadi dia terus mau aktivitas fisik itu. Dengan aktivitas fisiknya dilakukan cukup, otomatis hormon pertumbuhannya baik. Kalau dia nggak suka, dia stres, dia lakuin aja perintah ibunya. Udah habis itu gak ada. Oke, tadi kan kita sempat bahas soal yang renang tadi ya. Orang-orang pada bilang, orang-orang seneng bilangnya kalau renang itu bisa bikin tinggi. Ibunya paksa untuk berenang, anaknya nggak suka berenang. Jadi ternyata nggak maksimal juga. Karena faktor stres itu ya tadi menghambat ya hormon pertumbuhan diproduksi lebih bagus. Hormon pertumbuhan tidak diproduksi optimal, otomatis tidak mengolah makanan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, gak jadi tinggi juga. Artinya semua aktivitas fisik bisa dilakukan ya dok, tidak ada pantangan. Misalnya aktivitas fisik apa sih dok yang nggak boleh nih bikin anak jadi tingginya terhambat? Kan mitosnya ada tuh ya, nge-gym. Bener ya? Orang selalu bilang nge-gym bisa bikin anak jadi anak lebih... yang aska itu tinggi juga ya dok ada. ya? Jadi jawabannya ya kalau dia suka nge-gym, dia suka menikmati angkat bebannya, ya udah dia akan tinggi juga. Kenapa tadi? Hormon pertumbuhannya pasti maksimal dan pergerakan ototnya juga sama tulang-tulangnya bisa menyerap kalsium dengan baik. Kalau angkat beban? Sama juga. Tadi, kenapa? Karena orang berpikir bahwa oh nanti dia jadi lebih pendek karena nggak maksimal. No, karena tadi gimana caranya bikin tinggi adalah tulang dan otot. Caranya ya tadi makanannya sudah bagus, semuanya udah bagus, tidurnya bagus. Terus dia juga ya tadi menyukai olahraga tersebut, otomatis si hormon pertumbuhannya lebih kayak dar-dar gitu, maksimal semua, baru itu bagus. Artinya memang tempatnya jawaban tadi tidak ada aktivitas yang dilarang, yang bikin anak itu stuck tuh tinggi badannya. Yang penting resepnya adalah anaknya suka dulu nih, jadi dilakukan dengan sukacita, sukarela. Gitu. Dan terus menerus tentunya ya kalau dia suka. Kalau enggak kan nanti bolos-bolos. Mamanya nggak lihat ya udah, bye gitu kan. Oke, baik nih yang mungkin yang terakhir nih dok, pertanyaan pesan untuk anak atau mungkin juga orang tua yang ingin mencapai tinggi badan anak maksimal. Kalau untuk saya kayaknya udah nggak mungkin. Gimana dok pesannya? Pesannya cuma satu tadi ya, bahwa sebelum kita memaksa anak ini harus tinggi, kita harus tahu dulu bahwa batasannya adalah tinggi genetik dari kedua orang tua, ayah dan ibu. Resepnya tadi dulu ya, rumusnya itu Jangan sampai memaksa, ini harus dibanyakin, ternyata malah nanti bablas jadi obesity karena apa? Kelebihan nutrisi. Oh, jadi kalau misalnya udah dari situ optimal, kita terus kasih nutrisinya malah jadi obesitas itu ya karena khawatirnya. Tingginya kan udah tahu nih maksimal, tapi berat badannya jadi over, ya nanti jadi obesity, masalahnya muncul.
Yang kedua tadi, pilih nutrisi yang terbaik. Artinya apa? Jangan ya udah deh yang penting ada. Nggak apa-apa kok porsinya kecil atas. Ya yang penting apa? Ya tadi bener nih nutrisi ada isinya. Ya. Ini harus banyak tapi kualitasnya kualitasnya kurang nggak ada, bagus. kurang. Nah itu juga nggak boleh. Jadi pilihlah asupan nutrisi yang benar-benar teratas lah, teroptimal yang bisa mendukung tinggi. Yang berikutnya tadi adalah aktivitas fisik, jangan mager, jangan dikasih gadget, jangan dikasih TV terlalu sering. Kenapa? Karena nanti anaknya lebih suka aktivitasnya ya tidur-tiduran, nonton gitu. Nah otomatis hormon pertumbuhannya nggak bisa dimaksimalkan dengan baik. Habis itu yang paling penting lagi adalah jangan cari informasi di tempat yang salah. Di mana tuh yang suka salah, Dok? Ya kan kalau misalnya orang-orang suka sekarang dikit-dikit ya cari sosial media dengan link yang salah. Betul. Ya, baik. Jadi bukan dari sumber yang terpercaya, bukan dari buku yang terpercaya, akhirnya nanti katanya yang terbaik. Nah, akhirnya jadinya adalah salah asuhan nutrisinya. Betul, Itu apalagi dia. sekarang ini kan sumber informasi sudah sangat Betul. banyak ya. Kalau misalnya kita yang diaksesnya salah, kebetulan salah Betul. begitu ya, itu juga bisa jadi bumerang. Betul. Malah nutrisinya nggak Betul, tercapai. itu dia. Jadi mungkin ke dokter anak yang baik begitu ya, Dok ya, untuk nanya ini untuk ngebusnya seperti Betul. apa, apakah ini sudah maksimal? Ya. Jangan sampai kalau misalnya udah melampaui tubuh tinggi Tingginya, orang tua, nanti jadi malah beratnya obesitas yang melebar. tadi. Betul. Jadi Gitu. ini dia, dokter. Terima kasih dokter Sama-sama. atas pencerahannya terkait tinggi anak ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anak. Gimana caranya supaya orang tua tidak lagi anak yang generasi selanjutnya harus lebih baik dari orang tuanya. Betul. Terima kasih dokter Andrea, sukses selalu, dan demikianlah CNN Indonesia Health hari ini. Saya Lianita Ruhyat, pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.